البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini masih di awal-awal babul qanaah wal afaf dan seterusnya. Wa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku saja. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki sedikit pun, dan aku tidak ingin mereka memberi aku makan. Kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kelanjutan dari rangkaian ayat-ayat ini. Karena sesungguhnya Allah itulah yang maha memberikan rezeki, dan dia maha memiliki kekuatan lagi maha kukuh. Baik. Dari ayat ini tahulah kita bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk seperti binatang ternak, justru bersenang-senang di dunia lalu lupa kepada Allah Ta'ala, tidak mau ibadah. Kalau binatang dimaafkan dan mereka itu berzikir. Tapi kebanyakan manusia ketika diberi pilihan karena punya akal justru lalai berzikir dan sibuk dengan tertipu oleh keduniaannya, dan ini keliru. Baik. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala dalam tafsir ayat Az-Zariyat ini, maknanya apa? Yaitu Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan mereka agar mereka mau menyembahku, mau beribadah kepadaku. Boleh makan dan minum, boleh bernikmat-nikmat, boleh bekerja, tapi tujuannya adalah untuk mendukung dan memperlancar tugas yang paling utama, yaitu ibadah itu sendiri. Baik. Dan di sini adalah apa? Ada nafi dan isbat, ma dan illa. Dan ini adalah termasuk alat pembatasan yang terkuat. Jadi tidak ada tujuan yang lain kecuali ini. Semuanya kembali kepada masalah ibadah. Ibadah baik itu rukun Islam, dan juga yang berikutnya rukun iman, kemudian yang berikutnya rukun ihsan, dan yang lain-lain. Berbagai jenis ibadah. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, bahwasanya Allah Ta'ala memang tidaklah dia menciptakan langit dan bumi, dan tidak pula dia itu mengutuskan para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitab suci, kecuali memang tujuannya adalah agar para hamba mengenalnya, lalu mencintainya, kemudian menyembahnya. Bukan malah semakin dia diberi kekayaan, semakin dia lupa dan tidak kenal Allah. Sampai akhir hayatnya dia mengatakan, saya sendiri tidak kenal Allah. Ini rugi, umur habis untuk itu. Baik. Adapun orang yang rajin menuntut ilmu, kemudian dia pun kenal Allah, lalu dia semakin cinta dan percaya kepada Allah, dan setelah itu apa? Dia pun rajin beribadah kepada Allah. Ada faedah yang bagus dikirimkan oleh sebagian ulama di Yaman, kalau nggak salah di Taiz, teman ana, yaitu apa? Dari kitab Syiar Alamin Nubala. Baik. Dulu diminta untuk menerjemahkan itu, tapi ini kerja yang betul-betul besar sekali, belum tentu 10 tahun selesai. Tapi apa? Memang ada kisah yang sangat indah di situ dan banyak. Di antaranya adalah dalam biografi Hatim Al-Asam, termasuk dari muhadis besar dari kalangan ahlus sunnah yang ahli zuhud, ahli tauhid dan seterusnya. Pernah dia itu nampak bersedih hati. Lalu ditanya oleh anak perempuannya, dan anak perempuannya ini sangat solihah. Dia tanya, wahai ayahku, kenapa anda bersedih hati? Dia mengatakan, sebenarnya saya pengen haji. Maka anaknya mengatakan, berangkatlah haji. Tapi si Hatim mengatakan, saya tidak punya rezeki. Yaitu apa? Tidak cukup untuk berangkat haji. Maka anak perempuannya mengatakan, berangkatlah, Allah akan menolong anda. Dan dalil-dalil banyak, orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan ibadah pada Allah, Allah yang akan menunjukkan jalannya. Dan dalil banyak sekali. Kemudian ayahnya mengatakan, dan saya khawatir tentang keadaan kalian, karena kalau saya tinggalkan, berarti apa? Penghasilan boleh jadi akan terganggu. Bagaimana dengan nafkah kalian? Maka si anak perempuan ini mengatakan, Allah yang akan memberikan kepada kami rezeki. Tentunya bukan seperti sudut pandang orang-orang sufiyah dan jamaah tablik sufi juga, yang mereka betul-betul tidak bekerja, kemudian mereka
kemudian apa membiarkan keluarganya sengsara, bukan begitu. Baik. Tapi apa? Nafkah yang cukup dan sebagainya dipersiapkan, setelah itu tawakal pada Allah. Cuma Hatim melihat dari sisi gambaran zahir memang ini belum cukup dan Allah Ta'ala tidak mewajibkan melebihi kadar kemampuan. Kalau belum cukup memang belum wajib haji. Cuma anak perempuannya menyemangati, tidak apa-apa, saya percaya Allah Ta'ala akan menolong. Walaupun tahun-tahun yang lalu belum mendapat kemudahan, tapi apa anaknya percaya tahun ini ada kemudahan. Maka kemudian si ayahnya mengatakan, coba tanya ibumu bagaimana bagusnya. Dan ini boleh, seorang suami tidak boleh sombong-sombong, istri tidak boleh ikut bicara, tidak boleh ikut berpendapat. Bahkan bagus untuk apa ditanyakan dan dimintai pendapat dan pandangan dan seterusnya. Teman bermusyawarah. Baik, setelah itu anak perempuannya pun datang ke ibunya, tanya gimana begini-begini. Maka kemudian apa mereka semua, istri dan anak-anaknya mengatakan, wahai ayah berangkatlah. Allah yang akan menolong Anda dan menolong kami. Maka beliau pun berangkat. Sepanjang perjalanan karena memang bekal tidak cukup, maka beliau kekurangan makanan. Dan beliau sering berjalannya itu di belakang rombongan. Tahu-tahu pada suatu hari ada yang bertanya, siapakah yang pandai meruqyah? Karena ini kepala rombongan dia tergigit binatang. Nah, orang tidak ada yang mampu meruqyah selain beliau. Ini menunjukkan apa? Pentingnya ilmu, pentingnya hafalan Quran dan pemantapan di dalam apa? Meruqyah dan sebagainya. Nah, maka beliau pun meruqyah dan memang akidahnya bagus dan mantap, maka apa? Orang itu sembuh. Lalu apa? Orang itu mengatakan, sepanjang perjalanan Anda berhaji dan sampai pulang, seluruh nafkah saya yang menanggungnya. Oh, ternyata apa? Memang kalau kita yakin pada Allah dan menempuh jalan yang benar, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Itu untuk si ayah. Untuk anak istrinya, ternyata ketika beberapa hari ditinggalkan oleh kepala keluarganya, mulai mereka kelaparan. Memang apa? Nafkah sedang tidak cukup. Baik. Nah, ketika mereka kemudian apa? Kemudian tidak boleh bunuh binatang itu, kasihan. Baik. Kemudian sebagian anak lelaki yang di rumah itu mencela anak perempuan, mengatakan, ini gimana kita ini sekarang kelaparan, sementara engkau menyemangati ayah untuk berangkat. Maka si anak perempuan ini pandai, namanya sudah belajar, pandai dia. Dia mengatakan, apakah ayah kita ini yang memberikan rezeki atau yang memakan rezeki? Mereka bilang, oh, ayah nggak mampu memberikan rezeki, tapi dia yang makan rezeki. Maka anak ini mengatakan, bagus. Sekarang yang makan rezeki pergi, tinggal yang memberi rezeki yaitu Allah. Bukan berarti pengen ayah mati tentunya, tapi ini untuk menyemangati, jangan putus asa. Baik, maka mereka pun tenang kembali. Ketika mereka sedang bersabar memikul kelaparan ini, tahu-tahu ada yang mengetuk pintu. Maka ditanya, siapa itu? Maka yang mengetuk pintu mengatakan, saya utusan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin sekarang kehausan di tepi jalan dan dia ingin diberi air minum. Maka apa? Kalau sekitar air putih, senang saja. Maka mereka pun mengirimkan air putih tadi kepada si raja. Begitu raja minum air putih tadi, dia merasakan, oh ini air putih yang kualitinya bagus, yang hali katanya, yaitu yang terasa segar dan manis. Manis yang ma'ruf lah, bukan manis betulan tentunya. Maka raja ini heran, raja ini tanya, dari mana air putih ini? Maka pengawalnya mengatakan itu dari keluarga yang miskin itu. Maka si rajanya langsung melepaskan ikat pinggangnya penuh dengan permata. Wah, rezeki besar. Lalu rajanya mengatakan kepada para peniaga yang di sekelilingnya, barang siapa cinta padaku, hendaknya dia juga sedekah pada keluarga yang miskin itu. Wah, namanya pedagang. Mereka mengeluarkan emas yang banyak. Bahkan ada satu pedagang yang memenuhi keluarga tadi dengan emas yang lebih banyak dari pedagang-pedagang yang lain. Kita tahu rata-rata para niagawan kalau dekat dengan pemegang kekuasaan, mereka akan menampilkan yang terbaik. Maka keluarga itu pun gelak. Oh ya, ternyata betul Allah yang menjamin rezeki, yang tak calang-calang lagi. Kita cari emas satu gram aja mungkin belum tentu 3 tahun dapat. Ini langsung rumahnya penuh dengan emas banyak sekali dan berlian. Baik. Ketika keluarga itu sedang gelak, tahu-tahu anak perempuannya yang pandai tadi menangis. Mereka mengatakan, engkau ini pelik lah. Tadi kami sedih, engkau yang tenang. Sekarang kami gelak, engkau yang nangis pula. Gimana ini? Maka dia mengatakan,
yaitu saya terharu dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Kemarin kita pening, tahu-tahu sekarang Allah Ta'ala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik. Apa hikmah yang diambil dari pelajaran ini? Yaitu barang siapa percaya pada Allah dan telah menempuh jalan yang benar, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.